Harga mati KPK Polri itu topik mata najwa malam hari ini, dan tadi kita terputus ketika membahas soal motif. Ada lagi yang juga dipertanyakan banyak orang. Kenapa beberapa hari terakhir ini berbondong-bondong masuk laporan masyarakat seputar pimpinan KPK? Kita akan tunjukkan kepada Anda kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat terhadap terkait pimpinan KPK yang berikut ini. Selang 1-2 hari laporan demi laporan masuk. Pak Roni, apakah publik kemudian melihat ini ada yang janggal, timingnya mencurigakan, terkesan mencari-cari masalah? Apakah Anda bisa memahami ada sentimen publik yang seperti itu terhadap laporan-laporan yang masuk ini? Ya, saya juga kalau pada posisi publik pasti melihat itu sebagai sesuatu yang mencurigakan. Tapi ketika kita, Polri ini sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan, ketika ada masyarakat siapa saja yang melaporkan sebuah laporan, menurut mereka ini adalah kasus pidana, apakah Polri harus melihat siapa yang melapor, siapa terlapornya, kemudian memilih laporan mana yang diterima? Kan tidak begitu, itu namanya diskriminatif. Polri ini memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, tapi kita melihat kasus yang dilaporkan. Nah, tugas dari penyidik ini harus mengkaji dulu, benar tidak laporannya. Jangan kemudian tanpa ada pengkajian untuk menentukan apakah ada bukti permulaan yang cukup bahwa kasus itu adalah perbuatan pidana. Maka ketika penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, dia melakukan proses, itu namanya kriminalisasi. Namanya kriminalisasi? Iya. Dan apakah... Baik, saya ingin lempar ke Ibu Nur. Apa yang Anda lihat laporan demi laporan yang masuk hanya selang 1-2 hari ini? Ya, pertama yang berkaitan dengan laporan kepada BW, sebetulnya menurut informasi sudah pernah dilaporkan, dicabut, laporkan lagi, cabut, dan baru kemudian secara resmi 19 Januari dilaporkan lagi, dan kemudian 20 sampai 22 Januari keluar surat penangkapan itu super cepat. Nah, saya kira soal motif dan kredibilitas dan ini sukar untuk masyarakat menganggap ini tidak ada kaitannya dengan penetapan tersangka Pak BG. Saya kira itu motifnya, dan kemudian mengalir yang lain-lain lagi. Ini jelas kriminalisasi dari KPK. Ya, saya tidak pendapat. Ini tidak pendapatnya begini. Kok langsung menjustifikasi bahwa ini kaitannya dengan BG? Anda tidak curiga Pak BG? Dengan itu, Anda kan tadi di awal kejujuran, kebenaran, keadilan. Saya tanya Anda jujur, curiga tidak sih? 1 hari, 2 hari, 3 hari semua pimpinan KPK dilaporkan. Anda jujur malam ini, curiga tidak? Curiga tidak? Dalam kecurigaan tetap ada. Oh, curiga, oke. Ada penjelasannya begini. Kenapa kita tidak sangka baik juga bahwa masyarakat telah menyadari hukum? Itu kan bagus buat masyarakat. Iya, dan tapi ternyata kedua, yang penting lagi, ternyata komisioner KPK banyak nggak benernya, bukan orang suci, banyak salahnya juga. Iya, Sebentar ya. Sebentar lagi ini ada yang mau testimoni, banyak yang dilakukan oleh KPK itu 86. Istilahnya kasus-kasus menurut catatan Anda saya. udah tahu, Anda yang menyiapkan? Tidak ada menyebut karena ada dia sudah ditahan dia orang ini. Ya, kalau Anda tadi mengatakan soal timing, ini juga pertanyaan saya adalah soal timing. Kenapa baru sekarang? Kasusnya itu 2000. Kalau bisa dijawab dengan mudah, kesadarannya baru sekarang bagaimana? Tidak pernah. Itulah ketika misalnya penegakan hukum itu menurut saya tidak juga dilakukan dengan etika. Ya, ketika etika itu tidak dikedepankan, ya maka
terjadi instabilitas. Ya, karena begini, ini kan ketiga lembaga ini, jaksa, polisi, KPK, itu kan punya kewenangan yang sama, ya. Jadi tidak adil dan tidak elok juga kalau kemudian kita salahkan masyarakat yang melapor, misalnya tentang Adnan Pandu Praja, tentang Zulkarnain dan sebagainya. Kalau kita baca keterangan mereka katakan bahwa ini sudah dilaporkan berkali-kali, tapi tidak mendapat respon. Lalu ada momentum, kemudian ini direspon. Saya pikir kalau Momentum rame-rame melaporkan ya, tentang KPK. ya inilah ketika kemudian kita bermain politik di ranah hukum. Oke. Nah ini persoalannya. Jadi saya Saya kali harus ini, Pak Abdullah, Anda kali ini setuju? saya kali ini membenarkan adik saya. Oke, kalau Maksudnya bahwa Pak Abdullah, mohon maaf, bukan karena Anda membenarkan saya break, tapi saya betul-betul. Kita kembali setelah pariwara.